A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heri Sutarman Asad di HSA 37 Channel. Seperti telah saya sampaikan pada akhir episode sebelumnya, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam, merujuk pada 3 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 39. Yang kedua surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Dan yang ketiga surat Al-Hijr ayat 26 sampai ayat 48. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa akan menciptakan manusia dari tanah yang diberi nama Adam alaihissalam. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, mengapa hendak menciptakan manusia, padahal nantinya hanya akan membuat kerusakan, membuat percecokan, dan pertumpahan darah. Allah menjawab, aku lebih tahu daripada kamu. Kemudian Allah memerintahkan, maka hormatilah, menghormat kepada Nabi Adam dengan bersujud. Para malaikat patuh, semuanya bersujud kepada Adam, kecuali iblis. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, mengapa kamu tidak mau bersujud? Setan menjawab, aku lebih mulia daripada manusia karena diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Karena pembangkangannya itulah maka Allah mengusir iblis dari surga. Karena merasa terusir atas pembangkangannya itu dan nanti akan ditempatkan di neraka, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditangguhkan kehidupannya sampai dengan hari kiamat. Allah mengabulkan permohonan iblis. Oleh karena engkau telah menetapkan nanti menjadi penghuni di neraka, maka saya akan menjadikan kejahatan, sesatan, kemaksiatan tampak indah, tampak baik, tampak membahagiakan bagi manusia. Saya akan menyesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hamba Paduka yang terpilih. Ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Sejak itulah setan menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Perlu diketahui bahwa selain manusia, Allah juga menciptakan bangsa jin. Mereka juga diberikan akal dan lebih kuat daripada manusia. Sebagian kelompok jin, bangsa jin yang memusuhi manusia itu adalah setan. Jadi satu individu, iblis, adalah dulunya itu jadi bangsa jin yang alim. Tapi karena pembangkangannya itulah maka iblis dan keturunannya termasuk golongan setan. Jadi kita mempunyai musuh yang nyata
yaitu setan. Itu di Al-Quran dituangkan dalam 8 ayat yang semuanya menyatakan bahwa musuh yang nyata bagi manusia adalah setan. Dia dendam kepada manusia karena gara-gara manusia, gara-gara Adam, maka dia ditempatkan di neraka. Dia minta ditangguhkan tadi itu sampai dengan hari kiamat. Dan Allah mengabulkan. Kita harus paham, memahami dengan sepaham-pahamnya bahwa tinggal kita harus memilih. Apakah kita mengikuti langkah-langkah setan dengan tipu daya tadi, ataukah kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kembali ke surga. Seperti halnya penciptaan Nabi Adam dulu adalah di surga. Tetapi kalau mengikuti langkah-langkah setan, maka dia akan di neraka bersama setan. Karena dia akan mencari, menyesatkan seluruh manusia keturunan Adam agar nanti menjadi temannya di neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih. Jadi satu-satunya yang dapat menghindarkan kita dari tipu daya setan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berdoa, mohon bimbingan, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat terhindar dari tipu daya setan. Itu sebagian kisah, bagian cerita sejarah dari penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Insya Allah pada episode berikutnya akan menyampaikan bahwa manusia itu selalu dalam ketidakpastian dan harus memilih. Memilih untuk menetapkan dan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu ikuti selanjutnya episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.